dengan hasil semakin sehingga tanggapan seperti apa? Dan apakah nanti akan melakukan banding? Saya jawab ya. Terima kasih ya rekan-rekan media. Tadi kita sudah mendengarkan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim bahwa perkara atau persoalan saya diputus 7 bulan. 7 bulan dari tuntutan 1 tahun itu sudah saya jalani 7 bulan. Artinya semua sudah imbas, dan kami dengan tim lawyer sudah komunikasi untuk pikir-pikir tentang hal ini. Apakah banding? Nanti kami sedang pikir-pikir. Demikian. Harapannya mungkin? Ya, saya secara pribadi sangat berharap. Jujur dengan putusan yang tadi saya anggap itu belum merupakan sebuah keadilan. Karena apa yang saya lakukan untuk bangsa dan negara, jadi kalau saya masih dianggap bersalah, divonis bersalah dan diputus selama 7 bulan, itu saya anggap sebuah pengkhianatan demokrasi. Karena apa? Kebebasan berdemokrasi itu dijamin oleh undang-undang. Seluruh warga, seluruh anak bangsa berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Itu dijamin oleh undang-undang. Dan saya masih dianggap bersalah, berarti itu sebuah pengkhianatan untuk demokrasi yang terjadi. Baik, terima kasih pesan dulu Mas. Oke, tetap kita berjuang untuk bangsa dan negara, serta agama, serta rakyat Indonesia. Oke, terima kasih tim media ya. Oke, siap. Masih Pak. Ya. Mas, Ya, apa? Kami benar-benar juga heran yang mana di dalam persidangan ini sebenarnya tidak pernah menghadirkan ahli. Jadi tidak ada ahli, tapi kalau dibacakan ada beberapa ahli. Nampaknya mereka mendasarkan pada BAP, ya kan? Mendasarkan pada BAP. Faktanya di dalam KUHP itu 186 itu keterangan ahli itu adalah keterangan yang di persidangan, bukan yang di BAP. Karena BAP itu kan ada dua, baik advokat maupun sah ada di BAP. Oleh sebab itu ahli-ahli yang disebutkan tadi bahwa keterangan ini, nah itu perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu beliau mengatakan bahwa beliau belum puas dengan putusan ini karena keadilan belum ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Ya kan? Karena apa? Karena fakta persidangan tidak dibikin dasar, tidak dibuat dasar dalam membuatkan putusan ini. Dan juga ini kan buktinya IT ya. Dan itu pun belum pernah ditayangkan. IT belum pernah ditayangkan di persidangan. Yang mana di dalam pasal 6 Undang-Undang ITE itu harus ditayangkan, diakses, bisa diakses di persidangan menggunakan internet. Kalau tidak sah. Jadi bukti itu dasarnya tidak ada bukti. Jadi dasarnya hanya satu alat bukti, yaitu keterangan pelapor. Sebenarnya ketentuannya kan jika mentertangkapkan dan menterdakwakan itu harus minimal 2 alat bukti, baik di KUHP maupun di Perkap maupun di putusan Mahkamah Konstitusi, minimal ada 2 alat bukti. Jadi persidangan ini mendasarkan hanya
satu alat bukti. Oleh sebab itu klien kami tidak merasa puas karena merasa keadilan tidak kita yang benar, makanya akan dipikir untuk melakukan banding. Itu. Untuk pasal sendiri, Apa? pasal sendiri dikenakan di pasal berapa saja? Pasal 15 Undang-Undang Nomor 146 tentang peraturan hukum pidana. Ini yang biasa sekarang digunakan itu. Seolah-olah melebih-lebihkan. Padahal ini jelas surat resmi ke Presiden sebagai warga negara mengkritik yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Jelaskan ayat 28 ayat 2 itu bahwa semua warga negara berhak menyampaikan pendapat apa yang di hatinya, apa yang di otaknya. Ya kan? Itu hak konstitusi sebagai warga negara. Lalu beliau karena mantan TNI mempunyai dedikasi yang tinggi, beliau tidak terima. Kenapa demikian? Karena beliau juga selama ini berjuang untuk mempertahankan dan untuk melindungi negara Republik Indonesia. Ya, jadi ini bukan kaleng-kaleng gitu. Ya kan, beliau betul-betul dan kasus beliau dibawa ke sini karena beliau menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan keadilan, berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dinasihatkan. Jadi kritikan. Kalau setiap orang mengkritik dipermasalahkan, hancur negaranya. Ya, Satu lagi ya, saya sampaikan bahwa setiap bentuk kezoliman, setiap bentuk penjajahan, setiap bentuk penindasan itu bertolak belakang dengan hati nurani saya. Maka saya akan selalu berjuang untuk melawan itu. Demi Merah Putih, jangankan nyawa, darah, nyawa, saya pertaruhkan untuk bangsa dan negara. Demi Merah Putih. Ya, terima kasih. Sedikit lagi Pak. Tambahan, silakan. Kasus Bang Ruslan Buton ini merupakan kemunduran demokrasi. Perbedaan pendapat itu seyogyanya diklarifikasi tapi bukan dikriminalisasi. Tadi unsur-unsur pidana yang disampaikan dalam pertimbangan itu sebenarnya tidak terbukti sama sekali. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Ruslan Buton itu sudah konsumsi media. Media mainstream sudah berbicara tentang hal yang disampaikan oleh beliau, bahkan pakar-pakar hukum, pengamat politik juga sudah menyampaikan. Ya kan? Tapi kenapa untuk Bang Ruslan Buton hal ini divonis bersalah, yang seyogyanya tidak terbukti unsur-unsur pidananya sama sekali. Oleh karena itu kami sebagai penasihat hukum prihatin, ya, prihatin. Mengapa mereka yang berbeda pendapat harus dinyatakan bersalah di meja pengadilan, ya, sedangkan unsur-unsur yang tadi disampaikan oleh hakim tidak terbukti sama sekali. Ini maaf, saya meralat bukan dikriminalisasi, tapi kenapa harus mereka yang berbeda pendapat dengan pemerintah harus divonis bersalah di meja pengadilan. Ya, dan ini bukan pertama kali, memang sudah beberapa kali. Padahal banyak di luar sana, dari pemerintah pun, dari anggota-anggota dewan atau apa, ada yang berbicara senada dengan Bang Ruslan, dan itu tidak masalah bagi mereka kan. Pengamat-pengamat politik di podcast juga banyak berbicara dan itu tidak bermasalah. Tapi iya, pendapat-pendapat di TV semua, media-media mainstream juga berbicara. Bahkan mahasiswa lebih jelas itu, ya, tidak bermasalah. Namun kenapa Bang Ruslan bermasalah? Walaupun vonisnya 7 bulan, buat kami 1 hari pun kalau divonis bersalah itu keberatan. Begitu. Seyogyanya karena kami berharap pembela tidak, Ruslan Buton dinyatakan tidak bersalah. Itu aja. Siap, masih. Namanya? saya Pak Abdullah Katiri. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tapi AL Katiri. Katiri. Budi Yusuf, Hotel Uniform Delta India.